Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Mansur Soleh akan menerangkan linear jurnal tentang Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taymiyah bersama teman saya yaitu Saya Meli Eka Ayu Aulia. Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tursi Al-Ghazali. Dia lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau semasa hidup di masa Daul Habasyah. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup di dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan ayahnya. Ayahnya itu merupakan seorang sufi. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, yaitu tentang ilmu Arab, fikih, dan dasar-dasar usul fikih. Kemudian di kota Tus, ia mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu yang dia miliki. Sampai hingga dia meninggal pada tahun 14 Jumadil Akhir atau 505 Hijriah pada 19 Desember 1991 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali di antara lain adalah Ilya Ulul Aldin, kemudian Al-Mukhid min Al-Dalal, kemudian Tahafut Al-Falasifah. Al-Ghazali juga merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Pemikiran beliau tentang ekonomi di antara lain yaitu tentang konsep yang dia sebut adalah fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal acuan sebuah karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas atau kebaikan bersama. Lebih jauh mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mensejahterakan hidupnya dan keluarganya, dan kemudian membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Kemudian learning jurnal yang kedua tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama asli Abdurrahman Abu Zaid Walijuddin Ibnu Khaldun. Dia lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijriah, bertepatan pada awal bulan Ramadan sekitar 27 Mei 1332 Masehi. Pada masa tersebut masih dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman, dan keluarganya memiliki latar belakang yang berpengetahuan sangat luas dan memiliki kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi di dalam ketatanegaraan. Ibnu Khaldun juga mengawali pendidikannya dengan belajar dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hasyari, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qusar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jirayini, dan lain-lain, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Kemudian pada usianya yang 20 tahun, dia menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya. Kemudian pada tahun 1375 Masehi dan 1378 Masehi, ia menjalani masa
pensiun dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Kemudian pada tahun selanjutnya ia menjadi guru besar ilmu hukum dan dia kemudian melanjutkan sisa hidupnya dan dihabiskan di Kairo dan wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Karya-karya Ibnu Khaldun diantaranya yaitu karya terbesarnya yaitu adalah Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume yaitu Muqaddimah yang berisi tuntunan bagaimana memahami sejarah, kemudian Al-Ibar berisi permasalahan sejarah dan masalah ilmu sosiologi, kemudian Al-Tarif yang berisi autobiografi Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ada beberapa konsep pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu konsep nilai dan harga. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, beliau menulis satu bab yang berjudul harga-harga di kota. Menurutnya, jika kota mengalami kemajuan dan mengalami perkembangan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan pokok akan melimpah, yang diartikan juga penawaran akan meningkat dan mengakibatkan harga relatif lebih murah. Nilai tukar suatu barang tergantung manfaat dan biaya. Yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, dan unsur manfaatnya. Yang kedua yaitu konsep supply dan demand. Menurut Ibnu Khaldun, supply bahan pokok di kota lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk desa. Penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok berlimpah yang melebihi kebutuhannya sehingga harga relatif lebih murah. Sedangkan supply bahan pokok di desa relatif lebih sedikit dan khawatir akan kehabisan makanan, maka dari itu harganya relatif lebih mahal. Yang ketiga yaitu konsep produksi. Konsep produksi menurut Ibnu Khaldun meliputi ketenaga kerja, bahan baku, dan modal. Menurutnya juga neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara. Yang keempat yaitu konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat atau utilitas sebagai analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak akan ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun, suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya akan meningkat. Tapi lama-kelamaan pertambahan tersebut bukan saja menurunkan nilai utilitasnya, tetapi bahkan menjadi negatif. Yang kelima yaitu konsep uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang bisa saja terbuat dari emas dan perak. Yang terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilai secara konsisten. Yang keenam yaitu konsep kebijakan fiskal dan moneter. Ibnu Khaldun merumuskan teori yang mengatakan apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan pun sedikit. Dalam peningkatan belanja negara, Ibnu Khaldun melihat korelasi positif terhadap pendapatan per kapita, dan sebaliknya penurunan belanja negara menunjukkan adanya keruwetan bagi pendapatan per kapita. Saya akan menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi di Haran atau Turki. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib, sedangkan kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani adalah seorang penguasa fikih, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran atau hafiz.
Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Abbasiyah, dan saat umur beliau 7 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan dari tentara Mongol. Tanda-tanda kecerdasan dari Ibnu Taimiyah sudah terlihat dari saat beliau masih kecil. Saat di Damaskus, ia menghafal Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama hafiz dan ahli hadis. Di umurnya yang belasan tahun, ia menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Kelebihan dari Ibnu Taimiyah adalah sudah bisa menghafal Al-Quran dan juga menyelesaikan pendidikannya di bidang jurisprudensi atau fiqh, hadis, nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 Hijriyah dan dimakamkan di waktu Ashar di samping kuburan saudaranya yang bernama Syekh Jamal al-Islam Syarifuddin. Karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki banyak karya ilmiah. Ia memiliki banyak karya buku yang menguraikan tentang filsafat, ekonomi, dan hukum, dan masih banyak lagi. Perkiraan banyaknya karya dari Ibnu Taimiyah mencapai 300 sampai 500 buah buku, yang beberapa diantaranya yaitu yang pertama Al-Hisbah fi al-Islam, yaitu buku ini menjelaskan tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku ini juga beliau membedakan harga menjadi dua, yaitu harga yang tidak adil dan harga adil yang sah menurut hukum. Yang kedua yaitu Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah, hukum privat dan publik dalam Islam, dan menjelaskan masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Ada beberapa pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu harga adil. Harga adil menurut Ibnu Taimiyah adalah harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayarkan untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Yang kedua yaitu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan dalam sebuah pasar bebas, harga sangat dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, naik dan turunnya sebuah harga itu tidak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar dengan istilah tsaman al-mithli atau kesetaraan harga. Dan indikator kesetaraan harga sangat berhubungan dengan kesetaraan kompensasi yang diterima oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu regulasi harga. Regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang tidak termasuk kezaliman dan regulasi harga yang adil dan diperbolehkan. Pada kondisi terjadinya tidak sempurna pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Yang keempat yaitu fungsi uang dan perdagangan uang. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran uang.